Selamat bertemu lagi dengan saya Pak Agus Taryana, dosen pengampu dari mata kuliah e-government di pemerintahan. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan mata kuliah e-government tentang relasi dalam e-government. Kemarin kita sudah membahas bagaimana contoh relasi e-government dari government to government. Nah, sekarang kita akan mendengarkan atau melihat tutorial bagaimana relasi hubungan antara government to citizen. Nah, nanti yang akan diterangkan atau yang akan disampaikan oleh salah satu dosen praktisi yang sangat ahli, yaitu Pak Dr. Diki. Nah, beliaulah nanti yang akan memberikan penjelasan terkait dengan relasi antara government to citizen melalui aplikasi e-Bima. Bangga, silakan Pak Dr. Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, para mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Diki Wisnu Mulya. Sehari-hari yang mengempu mata kuliah e-government bersama Pak Agus Taryana di Adpem Visip Unpad. Kebetulan sehari-hari juga saya bertugas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Dalam hal korelasi antara mata kuliah e-government khususnya keterkaitannya dengan e-government terhadap aplikasi yang ada di pemerintah Kota Bandung. Dalam hal ini Disnaker Kota Bandung mempunyai aplikasi yang disebut dengan New-Bima. Jadi New-Bima itu adalah pengembangan dari Bima. Singkatan Bima adalah Bandung Integrated Manpower Management Application. Pertama kali Bima dibangun tahun 2018 itu mendapat pembaruan ataupun pada tahun 2021. Dan di dalam Bandung Integrated Manpower Management Application ini adalah menghubungkan antara pemerintah, tenaga kerja atau pencaker dengan pengusaha. Di dalamnya ada 30 layanan seperti layanan tenaga lowongan kerja, layanan pelatihan, layanan magang, layanan pengaduan, layanan juga di situ ada perselisihan antara buruh dengan pemerintah. Dan ada 30 layanan di dalam aplikasi New-Bima itu. Alhamdulillah sekarang pelayanan kepada masyarakat tuh seperti AK1 atau kita biasa disebut dengan kartu kuning itu sudah bisa diakses oleh pencari kerja, itu tidak harus datang ke kantor kami ke Disnaker ini. Jadi mereka cukup mengakses ke layanan New-Bima ini. Terus ada layanan AK1 perpanjangan juga, tidak harus datang ke sini. Pencaker ataupun masyarakat harus cukup mengakses pada New-Bima itu. Terus ada juga pencatatan perselisihan, terus mediasi antara hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha. Terus bisa mendaftar juga pelatihan berbasis kompetisi yang ada di Disnaker. Juga bisa langsung mencetak secara online sertifikat pelatihan yang berbasis kompetisi. Terus di dalamnya juga ada selanjutnya ada daftar uji kompetisi. Uji kompetisi itu ada beberapa macam. Itu semua juga ada di dalam aplikasi New-Bima tersebut. Terus jika masyarakat atau pencari kerja juga ingin mendaftar tentang pemagangan, informasi pemagangan juga ada di aplikasi New-Bima. Terus pendaftaran pelatihan seperti pelatihan wirausaha baru dan lain-lain juga ada di situ. Terus untuk masalah cetak sertifikat pelatihan juga tidak harus mendatangi ke sini, juga harus ada di semua ada di situ. Terus selanjutnya juga ada pengajuan terhadap padat karya, misalnya di suatu daerah menginginkan adanya padat karya, itu bisa langsung diakses langsung kepada aplikasi New-Bima. Terus laporan padat karya juga bisa ada di salah satu daripada 30 layanan New-Bima tersebut. Oleh karena itu pengaduan juga bisa langsung, pemrograman informasi publik juga bisa langsung diakses ke
New Bima tersebut. Nah, untuk aplikasi tersebut bisa dilihat di dalam layar. Silakan, nanti ya di situ ada beberapa tampilan-tampilan yang mungkin sekarang sudah siap. Seperti terlihat juga di dalam layar itu ada beberapa orang yang memasukkan lamaran-lamaran ya dia ke dalam ini bursa kerja online. Kita sudah tampung di beberapa fitur yang ada di sana. Terus ada seperti di sana tuh ada lowongan untuk driver, kita udah tampung juga. Terus ada sales supervisor juga dibutuhkan di tempatnya. Kita bisa melihat langsung di aplikasi New Bima itu. Jadi tidak harus datang langsung memberikan lamaran secara fisik juga tidak. Jadi kita cukup di aplikasi New Bima itu. Seperti diketahui tingkat pengangguran Kota Bandung dari awalnya 11,49%, sekarang sudah menurun menjadi 80,83%. Salah satunya adalah kita mengerjakan bursa kerja online. Bursa kerja online atau yang kemarin sudah kita laksanakan tuh job fair yang di Kiara Arta Park itu adalah hibrid. Jadi hibrid antara bursa kerja yang biasa dilakukan dihadiri oleh pencakar langsung, tapi kita diadaptasi secara online. Jadi hibrid juga online offline juga. Ya, alhamdulillah dari 9,11% tingkat pengangguran Kota Bandung, tingkat pengangguran terbuka Kota Bandung pada tahun 2022 akhir kemarin, setelah kita adakan bursa kerja atau job fair 2 kali secara berturut-turut di tahun 2022-2023, sekarang menurun pada awal bulan November ini menjadi 8,83%. Sesuai dengan survei daripada Biro Pusat Statistik. Nah, untuk masyarakat sendiri sangat terbantu juga oleh adanya bursa kerja online ini. Jadi tidak ada penumpukan di kantor kita di sini. Seperti biasanya banyak sekali yang mengantri untuk kartu AK1 atau kartu kuning pencari kerja. Tapi sekarang mereka hanya ke sini itu hanya untuk mengambil yang sudah jadi, kartu yang sudah jadi, kartu kuning yang sudah jadi. Tapi meskipun tidak harus mengambil kartu kuning yang secara fisik, itu bisa diunduh dan bisa di-print langsung sendiri di aplikasi New Bima itu. Dan kedepannya kita akan di awal tahun ini kita akan membuat mobil layanan yang disebut dengan mobil layanan tenaga kerja. Nah, mobil layanan tenaga kerja ini akan di dalamnya itu tentunya ada aplikasi New Bima yang akan menjemput langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama untuk kartu AK1 ke 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Jadi setiap hari Jumat kita akan keliling ke kecamatan-kecamatan ke Kota Bandung melayani pembuatan dari 30 layanan yang ada di New Bima tersebut. Ya, jadi itu salah satu daripada penerjemahan daripada layanan e-government yang ada di Kota Bandung. Salah satunya adalah melayani masyarakat yang ataupun pencari kerja langsung, tidak harus datang langsung ke kantor kami, tapi melalui aplikasi New Bima. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan. Untuk bisa lebih lanjutnya silakan dilihat ke tampilan. Halo saudara-saudara mahasiswa semua. Jadi kita maksud ke substansi apa yang disebut dengan New Bima tersebut ya. Jadi yang disebut dengan New Bima atau New Bandung Integrated Manpower Application adalah salah satunya dari 30, kita mempunyai 30 fitur atau 30 layanan. Salah satunya adalah pembuatan AK1. Nah, ini yang disebut AK1 itu adalah kartu pencari kerja atau kartu kuning yang biasa dipakai oleh pencakar untuk memulai aktivitas mencari kerja. Jadi layanan AK1 kuning atau ini bisa diakses di New Bima.
dia fiturnya. Nanti fiturnya bisa ditampilkan nanti fiturnya. Dan setelah itu juga selain dari pendaftaran pertama AK1 juga ada bisa memperpanjang AK1. Jadi perpanjangan AK1 juga ada di situ di layanan ini. Terus yang kedua ada pendaftaran uji kompetensi. Jadi pencari kerja ataupun masyarakat tuh bisa mendaftarkan pelatihan berbasis kompetensi, daftar uji kompetensi, terus sertifikat pelatihan juga ada di sini. Pada menu uji kompetensi ini diberikan akses layanan uji kompetensi mulai dari pendaftaran sampai dengan seleksi peserta yang akan mengikuti kegiatan uji kompetensi tersebut. Jadi peserta yang dinyatakan lulus sesuai dengan kompetensinya akan diberikan sertifikat dari BNSP. BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sehingga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja serta memudahkan untuk diterima kerja. Jadi ini adalah modal pertama, modal untuk pencakar melamar ke selanjutnya. Terus ada yang disebut di New Bima itu ada pemagangan kerja. Di dalam menu pemagangan kerja itu, layanan yang disediakan adalah layanan kegiatan pemagangan di New aplikasi ini meliputi perizinan pemagangan oleh perusahaan serta pendaftaran dan seleksi setelah kegiatan pemagangan yang akan diserahkan oleh Disnaker. Jadi apa saja nanti terlihat. Pemagangan itu biasanya ada di hotel-hotel bintang 4, bintang 5, terus ada di retail seperti di Makro, terus di Jogja ataupun di Lotte Mart, itu kan. Terus kegiatan pemagangan bertujuan untuk memberikan pengalaman bekerja secara langsung sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing, dengan dibimbing oleh mentor-mentor tentunya dari hotel ataupun dari retail tersebut yang berpengalaman serta memiliki peluang untuk ditempatkan bekerja apabila memiliki kinerja dan kompetensi yang baik. Jadi setelah pemagangan biasanya mereka yang diterima bekerja itu tetap harus melaporkan melalui aplikasi ini lagi. Setelah itu nanti ada yang disebut dengan B1 apa B2 dia yang kalau sudah pemagangan terserap oleh perusahaan itu bisa harus tetap melalui aplikasi juga. Terus ada yang selanjutnya ada yang disebut dengan pelatihan kerja. Jadi layanan pendaftaran pelatihan wirausaha baru ini adalah pelatihan dari dinas terdapat dua jenis, yaitu pelatihan kewirausahaan dan pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh UPT BLK. Jadi di Disnaker itu ada UPT BLK. Jadi layanan pelatihan di New aplikasi Bima ini mencakup pendaftaran, nanti didaftar juga melalui aplikasi, diseleksi juga nanti melalui aplikasi hasilnya maksudnya. Terus apakah mau berbasis kompetensi atau melalui aplikasi dengan pelaporan-pelaporan, semuanya ada menggunakan aplikasi ini. Termasuk nanti pencetakan juga sertifikatnya melalui aplikasi New Bima ini tetap gitu ya. Terus di sini juga kita bisa memanfaatkan di New Bima ini adanya pengaduan. Jadi pengaduan itu tidak harus datang juga. Ada juga kita pendaftaran juga bisa melalui aplikasi New Bima ini. Jadi layanan ini merupakan laporan yang mengandung informasi atau indikasi yang terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku. Jadi biasanya terdapat tenaga kerja yang tidak puas seperti PHK atau penundaan THR dan lain-lain, ini bisa mendaftarkan pengaduannya melalui layanan New Bima yang kita punya. Terus yang paling penting dari semua ini biasanya yang dicari oleh masyarakat adalah lowongan kerja. Nah, tentu di dalam New Bima ini ada informasi lowongan kerja. Dan di dalam lowongan kerja ini ada daftar di mana saja perusahaannya, terus biasanya membutuhkannya apa, dari kategori mana misalnya kan. Terus ada layanan suatu informasi mencari karyawan baru untuk mengisi posisi tertentu. Biasanya informasi tersebut berisi kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon karyawan. Nanti ada kriteria-kriterianya, kualifikasinya, pendidikannya yang dimintanya S1, D3, D4 ataupun SMK dan lain-lain. Pengalamannya juga diinformasikan, semuanya ada di fitur ini. Terus perizinan latihan lembaga BLK. Jadi kita juga di dalam New Bima ini ada pelayanan untuk masyarakat yang ingin membuat atau perusahaan yang ingin membuat LPK, lembaga pelatihan sendiri. Jadi izin-izinnya ada di Disnaker ini. Jadi aplikasi ini menyediakan layanan perizinan bagi lembaga-lembaga pelatihan kerja sebagai mitra kegiatan pelatihan di Disnaker. LPK yang memiliki izin dan sudah terakreditasi akan meningkatkan kualitas dan mutu kegiatan pelatihan serta output kompetensi peserta pelatihan. Jadi mereka itu sangat membantu sekali terhadap bermitra dengan Disnaker, melatih dengan berbagai macam keterampilan.
Terus ini ada pendaftaran perjanjian PKWT. Nah, yang disebut dengan perjanjian PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi layanan pendaftaran perjanjian PKWT berisi daftar pelaporan PKWT yang ada di perusahaan di kota-kota Bandung. Jadi perusahaan-perusahaan ini bisa atau mendaftarkan perjanjian PKWT-nya ke aplikasi langsung ke Newbima. Nah, yang selanjutnya ada pendaftaran atau pencatatan perselisihan dan mediasi. Jadi layanan mediasi ini digunakan sebagai pelaporan daftar hasil kegiatan mediasi yang ada di Disnaker. Jadi setelah ada mediasi di sini baru bisa dilaporkan ke aplikasi ini. Mediasi ini dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama atau PB dengan anjuran dan ASN mediator hubungan industrial. Jadi mereka itu nanti akan diterima langsung oleh mediator yang ada di Disnaker. Terus ada kan setiap perusahaan. Nah, ini ada lagi nih fitur yang selanjutnya, layanan selanjutnya di Newbima ini adalah pengesahan PP. PP itu adalah peraturan perusahaan. Jadi setiap perusahaan itu biasanya mempunyai peraturan tersendiri yang akan diikuti dan harus dipatuhi oleh pegawainya. Jadi layanan pengesahan peraturan ini berguna untuk memudahkan perusahaan yang telah membuat PP tapi belum mendapatkan pengesahan dari Disnaker. Selama ini mereka menggunakan PP tapi belum disahkan, bisa ke aplikasi ini memohon dengan adanya aplikasi perusahaan yang akan melakukan pengesahan, tidak perlu datang ke Disnaker karena dapat melalui Newbima ini. Dan ada selanjutnya juga fungsi selanjutnya dari Newbima adalah mendaftarkan perjanjian kerjasama. Ini biasanya pengesahan kerjasama atau PKB ini diperuntukkan untuk pelaporan perjanjian antara pemberi kerja, pekerja di perusahaan dan pekerjaannya ya. Layanan PKB ini meliputi pendaftaran PKB, perpanjangan PKB dan revisi PKB jikalau nanti ada beberapa butir atau beberapa poin yang perlu dikurangi atau ditambahkan, bisa langsung melalui aplikasi Newbima ini. Terus perizinan bursa kerja khusus biasanya disebut dengan BKK atau bursa kerja khusus. Ini biasanya dimohon oleh SMK yang mempunyai fresh graduate. Jadi SMK ini biasanya memohon kepada Disnaker untuk membuka bursa kerja khusus untuk menyerap, memasarkan, menyalurkan tenaga kerja yang mereka punya. Biasanya yang setiap tahun juga mengeluarkan fresh graduate dari SMK tertentu siap kerja. Untuk layanan selanjutnya adalah perizinan pemagangan mandiri ya. Ini ada persetujuan penyelenggaraan program pemagangan ini. Di aplikasi Newbima ini menyediakan layanan perizinan program pemagangan yang memiliki izin dan sudah terakreditasi, akan meningkatkan kualitas dan mutu serta pemagangan beserta kompetisinya. Outputnya adalah kompetisi peserta pelatihan di dalam pemagangan tersebut. Selanjutnya ini hanya yang jumlah masyarakat yang terbantu untuk layanan pembuatan kartu kuning ada 1.544 selama tahun 2022. Nah, ini kita catat semua ini. Untuk uji kompetisi juga ada 60, untuk peserta pelatihan juga ada 4.310, peserta pemagangan 400, pelaporan perjanjian PKWT itu ada 409, hampir 5.000. Terus kasus perselisihan yang ditangani dan terselesaikan itu ada 41 di tahun 2022. Terus jumlah lowongan kerja ada 103 yang tercatat. Sebetulnya itu tidak sedikit itu ya, dia itu mungkin lebih ya sepertinya ya. Cuma ini yang tercatat. Yang tercatat jumlah lowongan kerja di kita itu 103. Padahal kemarin yang ada di bursa kerja aja di sana tuh udah mencapai 4.000-an sebetulnya lowongan kerja di Kota Bandung itu. Terus perizinan LPK juga yang tercatat di aplikasi Newbima itu adalah 10 kali, pengesahan peraturan ada 40 kali, terus ada pendaftaran perjanjian kerjasama PKB itu ada 14 kali. Jadi itulah yang sekilas tentang cara yang bisa ditangani oleh Newbima ini. Tidak lebih dan tidak kurang juga adalah untuk salah satu dari e-government di Kota Bandung. Itu mungkin bisa lebih bermanfaat bagaimana saudara-saudara semua melihat bagaimana e-government yang sebenarnya diterapkan di pemerintah Kota Bandung, khususnya di Dinas Tenaga Kerja untuk lebih memudahkan masyarakat
mengakses apapun keperluan yang diperlukan oleh masyarakat, terutama khususnya ketenagakerjaan Kota Bandung. Mungkin itu bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat mahasiswa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.